Ya, dengan jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 190.000 lebih, Indonesia sudah berada di ambang kemampuan penanganan maksimal garda depan para tenaga medis. Dengan tren kasus 6 bulan terakhir yang terus menanjak dan bukan menurun, beban kerja dokter dan tenaga medis kini berkali lipat, membuat tenaga kesehatan kini bertumbangan. Lalu sudah begini, tidak hanya daya tampung rumah sakit yang dikhawatirkan, namun kemana lagi pasien berharap kesembuhan. Dengan pertambahan kasus positif COVID-19 mencapai rata-rata 3.000 orang setiap hari, bisa dibilang kondisi darurat sedang dihadapi sejumlah rumah sakit di Indonesia, terutama yang menjadi rujukan kasus virus corona. Nyaris penuhnya seluruh kamar perawatan oleh pasien COVID-19 membuat tidak sedikit rumah sakit yang terpaksa menyulap kamar perawatan pasien non-COVID menjadi ruang isolasi khusus. Setidaknya dari 67 rumah sakit rujukan COVID-19 dan 170 rumah sakit yang menangani pasien corona, 70% ruang isolasi dan ICU-nya telah terpakai. Hingga akhir Agustus lalu, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia meningkat tajam, bahkan mencapai sekitar 3.000 orang setiap harinya. Namun di sisi lain, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut, hingga kini kapasitas tempat tidur rumah sakit mencapai sekitar 69%. Padahal harapannya hanya terisi sekitar 60%, apalagi bagi rumah sakit di wilayah. Bahkan penggunaan ruang ICU di rumah sakit mencapai sekitar 77%. Dengan rata-rata kenaikan mencapai 3.000 perharinya dan juga angka kematian sebesar 4,2%, maka kondisi ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya bagi para pasien yang dirawat, namun juga bagi para tenaga kesehatan yang mungkin kelebihan beban dan juga beresiko bagi nyawa mereka. Lalu dengan pertambahan pesat kasus positif, mampukah rumah sakit menangani lonjakan sekaligus menyelamatkan nyawa manusia? Meski angka kematian masih mencapai sekitar 4,2% dengan kesembuhan 71% lebih ini, namun angka 184 orang terpapar corona hingga saat ini Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan paparan corona terbesar di negara-negara kawasan. Sehingga pekerjaan rumah kita bukan hanya peduli akan ekonomi, namun juga pada nasib kesehatan kita, keselamatan kita sebagai anak bangsa. Padahal kian penuh kapasitas rumah sakit bisa diartikan layanan bagi pasien akan menurun karena dokter dan tenaga medis lainnya harus membagi perhatian pada pasien lebih banyak. Angka ideal layanan rumah sakit berada di kisaran 65% dari kapasitas tempat tidur. Jadi kalau kita kumulatifkan seluruh Indonesia, memang persentasenya terlihat akan banyak kapasitas yang masih kosong. Tapi kalau kita batasi seperti skup DKI Jakarta atau Jabodetabek, di mana sepertiga rumah sakit di Indonesia itu ada di sini, termasuk ruang rawat, ruang isolasi, dan lain-lain, rasa-rasanya sekarang perkiraan kami sekitar 80-90%. Kalau 100% itu tandanya quality less, jadi tidak ada mutu layanan, di mana angka idealnya itu sebenarnya antara 65-85%. Itu terkait dengan bed occupancy rate. Oleh karenanya, pemilahan pasien wajib dilakukan agar layanan untuk pasien dengan level keparahan yang berbeda bisa dilakukan semaksimal mungkin. Nah, disinilah pemerintah harus menyiapkan semacam fasilitas isolasi mandiri yang memang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, Wisma Atlet itu adalah contohnya sebenarnya. Nah, boleh jadi akan banyak fasilitas seperti ini juga yang dikembangkan. Saat ini sedang dilakukan optimalisasi Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai pusat layanan pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Harapannya beban tenaga medis di rumah sakit lain di ibu kota bisa terbagi secara merata dan pasien tertangani dengan maksimal. Hal ini menjadi penting menjadi perhatian karena beban dokter dan tenaga medis yang bertambah berkali lipat dan membuat mereka kelelahan, kurang konsentrasi, hingga lebih mudah tertular virus corona. Akan terpengaruh ke dokter karena begitu makin banyak yang terinfeksi, rumah sakitnya makin penuh, dokternya makin kewalahan, jam kerjanya akan meningkat, menjadi kurang waspada, menjadi mudah tertular. Jadi apakah bisa terjadi ledakan? Jawabannya bisa melihat pengalaman negara lain. Namun apakah bisa dicegah? Bisa banget. Dan sekarang ini kita masih pada angka di bawah 200.000. Jadi kita
bisa dikatakan mempunyai waktu untuk menangani lebih baik. Dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang berada di angka 190.000 lebih, artinya kita sudah berada di ambang kemampuan penanganan maksimal oleh garda depan tenaga medis. Masyarakat juga wajib berpartisipasi mencegah penyebaran penyakit ini dengan cara sederhana, yakni disiplin patuhi 3M. Gunakan masker, cucilah tangan, dan jagalah jarak fisik, sehingga pasien COVID tidak terus melonjak dari hari ke hari. Tim Liputan Trans 7.